Di hari-hari di INBS itu, manajemen waktunya sungguh luar biasa. Anak-anak tuh begitu disibukkan dengan hal yang bermanfaat, jadi mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Secara umum untuk komunikasi antara santri dengan walinya ya di NBS itu ya sama dengan pesantren pada umumnya. Ada teleponan atau video call ya, ada kunjungan wali santri ya, dan juga ada kepulangan. Namun mungkin yang menjadi pembeda di INBS ya terkait kepulangan ya, dimana kepulangan kita itu mungkin bisa jadi lebih banyak dari pesantren pada umumnya. Bisa sampai ya 9 kali dalam setahun. Di luar berita-berita miring yang ada di media akhir-akhir ini ya, itulah tugas kita sebagai orang tua untuk menyeleksi. Orang tuanya dulu deh yang dibenerin biar bisa nyeleksi yang mana sih yang pondok yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat datang di podcast Bidik Imam Nawawi. Alhamdulillah, hari ini sangat spesial karena kita akan membahas tentang tema mengapa memilih INBS, mengapa memilih pesantren di saat banyaknya berita-berita miring mengenai pesantren di luar sana. Inilah kisah cerita hati seorang wali santri. Bersama kita telah hadir narasumber yang sangat spesial, yaitu Mudir dari INBS, Ustadz Muhammad Yusuf Saputra. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan juga para pendengar dimanapun berada. Amin. Allahumma amin. Dan juga telah hadir bersama kita Pak Eka Aditya Yondan Febrianto, orang tua dari 3 orang santriwati di Imam Nawawi Boarding School. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan udah menyempatkan hadir bersama kita di sini. Wajazakallah khair. Terima kasih telah mengundang. Senang bisa berbagi, semoga bermanfaat. Amin. Jadi mungkin pertama kali boleh tolong diceritakan dulu Bu, apa sih pertimbangan terbesar gitu ketika memasukkan atau menyekolahkan putri-putri tercintanya di Imam Nawawi Boarding School gitu. Pertimbangan ya. Kita sebagai orang tua tentu saja menginginkan yang terbaik untuk putra-putri kita, buah hati kita. Bagaimanapun juga mereka generasi penerus kita dan generasi penerus Islam pada umumnya. Kita tentu saja mempunyai visi dan misi di mana ingin mereka bisa menjadi seorang muslim yang sejati ya, yang tentu saja sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan syariat yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang menjadi pertimbangan saya mengapa memilih pondok sebagai institusi atau lembaga pendidikan untuk anak saya menimba ilmu, menuntut ilmu. Pertimbangan terbesarnya ada di situ. Iya, berarti pertimbangannya pengen anaknya memperoleh yang terbaik gitu ya, menjadi generasi terbaik juga untuk meneruskan menjadi generasi penerus untuk umat Islam ini ya. Jadi ketika ingin menyekolahkan anak, mungkin yang pertama dulu ya, anak pertama itu apakah ada sempat timbul keraguan gitu atau rasa takut ataupun hal-hal yang membuat hati sempat goyah gitu, Pak? Alhamdulillah ya, kalau dari segi kami sebagai orang tua murid, insya Allah bulat. Terutama karena kami tuh sering berdiskusi dengan anak. Jadi kami tuh di rumah ngobrol cukup dekat, bonding kita alhamdulillah kuat. Apapun kami bicarakan. Jadi ketika kami mempunyai visi untuk keluarga, maka kami
sebagai orang tua, ayah dan bundanya, kita sampaikan kepada anak, "Nak, ayah sama bunda tuh pengen kalian tuh nanti begini 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 loh. Karena ini penting untuk kamu gitu. Kita tuh visi kita tuh akhirat ya, Nak. Jadi untuk itu kamu harus begini begini begini." Alhamdulillah anak kami mudah diberikan pengertian, diberikan pemahaman. Jadi ketika kami memutuskan untuk masukkan mereka ke pondok, itu karena memang mereka pun mau gitu. Karena mereka dengan senang hati melakukan meminta itu gitu. Alhamdulillah ya, berarti Alhamdulillah. kayak ya udah bulat gitu kan, karena Iya memang betul. adanya kedekatan tadi ya. Nah mungkin Ustadz gimana tanggapannya Ustadz? Mungkin kalau untuk orang tua di luar, mungkin ada yang beberapa memiliki ketakutan atau keraguan. Alhamdulillah syukur-syukur kalau ada keterbukaan antara orang tua dengan anak seperti keluarga di Abu Emir ini gitu. Kalau yang lain gimana Ustadz? Taib, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Pesantren Imam Nawawi Boarding School INBS, kita sangat-sangat berkomitmen untuk memberikan lingkungan pendidikan yang ramah, yang aman, dan juga yang nyaman. Apa buktinya? Ya, kami seluruh pengurus pesantren, mulai dari saya pribadi ya sebagai direktur, mudir, kemudian kepala pesantren, ada rois atau roisah, kemudian wakasek, ya bagian kurikulum, kemudian juga admin, ya, kemudian juga dewan guru, kemudian dewan musyrif atau musyrifah, tim OB dan juga tim dapur, ya, seluruh ya pengurus pesantren tanpa terkecuali berperan aktif dalam proses pendidikan, memberikan keteladanan, uswah, contoh yang baik, ya, tegur, senyum, sapa, salam, amar ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang hikmah, dengan cara yang santun, ya. Dan kami senantiasa mengingat hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithla ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, apapun itu, contoh yang baik, ya, oleh siapapun, apakah oleh saya, oleh roisah, oleh musyrifah, ya, musyrif, ya, oleh guru, oleh OB, tim dapur, ya, pendidikan yang baik, contoh yang baik, pendidikan yang baik, falahu mithla ajri fa'il, maka akan mendapatkan pahala, ya, orang-orang yang mengerjakannya. Ini semangat kita itu, ya. Kemudian tentunya kita, ya, dalam proses SPMB kalau sekarang ya, sebelumnya kan BBDB, sekarang SPMB. Ketika ada observasi dan wawancara, ya, apakah itu santri yang diwawancara observasi ataupun wali santri, ya, pasti juga abinya, ya, Raya ini, ya, itu Pak Abu Emir, ya, sebelumnya juga pernah melalui proses observasi wawancara, dan kita di situ, ya, berupaya untuk memastikan, ya, apakah calon santri, ya, dan juga orang tuanya itu memang benar-benar mau mondok, ya, dan apa tujuan mereka, visi misi mereka, keinginan mereka, harapan mereka, ya, sehingga ketika mereka diterima di Imam Nawawi Boarding School, benar-benar mereka dalam keadaan sudah oke, sudah menerima, gitu, ya. Dan kita tidak ada yang ditutup-tutupi di NBS ini, kita terbuka. Manajemen kita berikan kotak saran kepada para santri, kita berikan juga kuesioner, ya, untuk orang tua, ya, sebagai kerjasama kolaborasi juga untuk menciptakan tadi bagaimana memberikan pendidikan yang nyaman, yang ramah, yang aman, ya. Dan juga, ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita semua, ya, yang kita lakukan ini tentunya tidak berhenti, ya, manfaatnya hanya di dunia saja, ya, kita berharap, ya, manfaatnya kita dapatkan di akhirat kelak. Ya, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Syukran ya Ustadz atas pemaparannya ya. Berarti intinya apa namanya tadi?
bagaimana keterbukaan pihak pesantren juga ya, itu mengatasi rasa takut atau kekhawatiran dari orang tua di rumah gitu ya. Baik, ya mungkin ada pertanyaan berikutnya. Setelah beberapa bulan ataupun tahun gitu, periode anak-anak di pesantren, apa perubahan yang signifikan yang terasa gitu Pak pada kepribadian ataupun sikap atau perilaku dari anak-anak kita? Ini agak sedikit panjang nih saya Oh takutnya. ya, mungkin Karena secara singkat saja ya. anak saya kan alhamdulillah saya mempunyai 4 orang anak, 3 putri, 3-tiganya di Imam Nawawi. Dan bukan mau membagus-baguskan Imam Nawawi ya, karena saya percaya gitu. Karena saya pertama kali memasukkan Ananda yang pertama, Raya ke INBS, bahkan sebenarnya saya dari observasi, datang ke lapangan, ke lokasi, saya sudah ada, oh iya boleh. Sepertinya kan kita kadang ada ya rasa seperti itu ya ketika berjumpa sesuatu, oh iya kita ada hati kita yang, oh ya boleh. Tapi saya sendiri sebenarnya belum tahu banyak tentang apa sih yang ditawarkan INBS sebenarnya di dalamnya. Karena kan kita harus mengalami lebih dulu ya. Nah ketika masuk itu alhamdulillah saya bersyukur gitu. Jadi yang saya syukuri adalah ketika di pesantren lain itu rata-rata saya melihat karena saya sudah mengalami juga di hari-hari di INBS itu manajemen waktunya sungguh luar biasa. Anak-anak tuh begitu disibukkan dengan hal yang bermanfaat. Jadi mereka tidak punya waktu untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Karena di pesantren lain yang saya perhatikan adalah untuk yang memasukkan materi umum juga ya, itu mereka biasa dipadatkan di hari Sabtu. Jadi ketika di hari Senin sampai Jumat itu full diniyah. Nah, di hari Sabtu itu dipadatkan dari pagi sampai menjelang sore. Nah, di hari Senin sampai Jumat ini sebenarnya ada waktu-waktu yang luang yang banyak gitu, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tapi alhamdulillah INBS berhasil memanage waktu di pondoknya, dan itu saya akui sangat bermanfaat untuk anak-anak saya. Karena di rumah pun kami biasa membangun culture untuk kita tuh harus sibuk ya. Waktu itu disibukkan untuk hal-hal yang baik. Jadi ketika mereka di sana mereka senang. Mereka melakukannya dengan senang hati. Walaupun ketika pulang, ayah ini terlalu deh kayaknya. Tapi mereka senang kok gitu. Mereka senang. Bahkan mereka akan bingung kalau tidak ada kegiatan gitu. Nah, perubahan yang saya rasakan terjadi adalah untuk anak pertama saya, Raya. Karena setiap anak punya potensi berbeda-beda ya. Oh ya. Raya ini dari kecilnya memang sudah terlihat leadershipnya. Mungkin karena anak pertama. Nah, ketika di INBS ini semakin terasa ternyata. Dan ternyata itu Anda juga nggak tahu, mungkin menjadi pertimbangan dari pihak Roisahnya untuk menjadikan Ananda sebagai ketua OSIS, dan alhamdulillah dia bisa menyalurkan tuh di situ gitu. Dan kemampuan dia untuk manajerial, untuk bersosialisasi dengan orang lain tuh bertambah gitu. Karena anak saya yang pertama ini dahulunya termasuk anak yang pendiam dan selalu nerima aja untuk teman-temannya, jadi memilih untuk tidak berinteraksi karena takut dan diam saja. Tapi sekarang makin supel, makin berani berbicara, Iya. menyampaikan pendapatnya makin baik gitu kemampuannya. Kemudian kalau untuk anak yang kedua, Ananda ini ketika jadi Ananda ini ada ya apa ya gimana ya jadi Ananda ini setelah hasilnya aja ya, setelah masuk ke pondok ini kecerdasan emosinya yang bertambah. Emotional question ya. Kecerdasan emosinya bertambah. Cara Ananda menghadapi orang yang lebih tua, cara memperlakukan yang lebih muda. Karena kan dalam satu pondok ketemu semua ya kan.
orang yang lebih berilmu, orang yang anak baru, semuanya ketemu gitu kan. Jadi di situ terlatih lah. Dan ketika pulang apa interaksi terhadap kami sebagai orang tua, terhadap adik-adiknya, terhadap kakaknya itu semakin lebih baik gitu. Dan itu terasa, itu sangat terasa. Kemudian kalau yang ketiga ini beda lagi karena kan yang ketiga ini kan tumbuh besar dengan melihat kakaknya mondok. Jadi sebenarnya tanpa kita ada yang mau mondok nggak gitu, dia sudah ada keinginan mondok. Jadi dia yang menyampaikan terlebih dahulu gitu. Pokoknya nanti aku lulus homeschooling ini aku mau mondok gitu kan. Mondoknya di mana? Ya mau ikut kakak gitu kan. Karena anak saya yang nomor 3 ini sangat adore mengagumi kakak-kakaknya gitu. Jadi ketika kakaknya mondok tuh dia sangat kehilangan gitu kan. Ketika ya sekarang ada di satu pondok ya senang lah dia. Nah, karena si anak ketiga ini dari pertama di homeschooling, jadi dunia luar ini agak sedikit asing ketika melihat oh ternyata anak lain tuh seperti ini ya, oh ternyata mereka tuh begini ya, oh ternyata emang boleh ya seperti ini ya gitu. Jadi tapi justru ketika masuk ke pondok itu lebih membuat sikoh ya, lebih apa tuh sikoh tuh tegar apa Apa? Kokoh. kokoh ya, lebih membuat kokoh akidahnya gitu. Jadi alhamdulillah bukan kendor tapi malah lebih kokoh gitu. Alhamdulillah. Yang awalnya ditakutkan mungkin bakal ini ya Karena kan jarang berinteraksi ya dari homeschooling ya. Tapi malah makin jadi lebih baik itu interaksi Iya dengan orang. betul. Ya itu sih mohon maaf kepanjangan. Oke. Gimana Ustadz? Itu sesuai nggak dengan harapan Ustadz gitu? Iya, terkait perubahan-perubahan yang terjadi, ya tentunya secara khusus perubahan-perubahan yang baik ya, itu merupakan sebuah kenikmatan yang tidak lepas, itu merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita harus bersyukur ya, sebagaimana Allah hikayatkan dalam surat Al-Naml ya, yaitu perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendapatkan nikmat yang banyak, beliau ya alaihissalam berkata, hadza min fadli rabbi, ini adalah ya karunia dari Rabbku. Tidak sombong dengan apa, bukan karena kerja keras kita di pesantren atau orang tuanya ya, tapi kita juga harus menyandarkan semua perubahan positif yang baik itu tidak juga lain lepas ya, kita tidak lepas dari karunia ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Dan tentunya kita di INBS ya, kami pengurus semuanya berusaha untuk ta'awun ya, al-birri wat taqwa, bekerja sama bagaimana kita berusaha untuk menerapkan program-program pesantren dengan sebaik-baiknya ya, dengan sebaik-baiknya. Kita juga selalu ada rapat pertemuan ya, rapat pekanan, di situ juga ada tausiah, mengingatkan kembali ya visi misi kita pesantren, bagaimana menjadikan santri itu mendapatkan pendidikan yang rabbani, melahirkan mereka generasi yang thalabul ilmi, yang bermentalkan dai ya, sehingga ketika pulang ke rumah, ini momen-momen yang mengkhawatirkan kami itu ketika pulang ke rumah gitu ya. Nah, kita ya selalu memberikan nasihat kepulangan, pesan-pesan ya, agar ya selama di rumah mereka itu bisa menjalankan apa-apa yang sudah mereka terapkan di pesantren. Jadi jangan sampai ketika pulang itu kayak bebas dari penjara gitu. Sebagaimana yang kita dengar dari ya sebagian wali santri yang mengeluhkan ketika di rumah, Ustadz, aduh gimana ini nggak murojaah, nggak ya. Tapi alhamdulillah kita ya bersyukur kepada Allah, ini karunia dari Allah ya, taufik, dan juga kita senantiasa berusaha terus ya. Dan juga yang perlu kita ketahui bersama ya di sini ya para pendengar juga ya, kita memiliki sebuah dinamakan kuesioner ya, sebuah kuesioner yang kita berikan kepada para wali santri setiap
3 bulan ya, atau kita namakan kuartal gitu ya. Di dalamnya ada 30 pertanyaan ya yang kita tanyakan untuk mengetahui ya bagaimana hasil pendidikan ya santri kita di NBS ya, khususnya ketika momen-momen tadi kepulangan ya, ketika di rumah apakah Ananda itu bisa istiqomah gitu ya, sholatnya yang wajib-wajib terutama yang kita tanyakan. Kemudian juga kita tanyakan terkait aktivitas murojaahnya, bantu birrul walidainnya ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkarnya, bagaimana akan mengajak kebaikan kepada orang tuanya, kepada adiknya, kepada kakaknya, kalau nggak punya mungkin kepada tetangganya gitu ya. Jadi ini juga menjadi masukan. Ada di situ juga kolom ya, ada kritik, saran gitu ya. Yang menjadi evaluasi kita bersama ya untuk bisa menjadi lebih baik ya. Jadi perubahan-perubahan ini tentu dengan hasil kerjasama ya kami, dan juga melibatkan kolaborasi ya, kerjasama yang baik. Kita titipkan juga, kita titipkan ketika POTS kita sering-sering ingatkan ya, ketika di rumah mohon diingatkan juga, jangan sampai kita bertepuk sebelah tangan gitu ya. Artinya kita sudah berjuang ya luar biasa di pesantren, kita didik, tapi ketika di rumah ternyata orang tua, mohon maaf misalkan ada sebagai orang tua yang kurang bekerja sama, diberikan akses gadget itu secara bebas tanpa ada pengawasan ya, tanpa ada pembatasan. Nah ini kadang-kadang ya kita ya sering ingatkan terus gitu ya di POTS ini agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya tentunya kita juga, saya sering gitu ya ingatkan terus bahwasannya jangan lupa doa. Senjata mukmin ya, kata Nabi SAW ya, doa silahul mukmin. Jadi saya minta kepada semua ya, yaitu ya baik saya gitu ya, kita semua pengurus pesantren untuk menyelipkan doa-doa ya. Secara umum kita berdoa agar santri kita bisa diberikan hidayah. Dan juga orang tua juga kita undang untuk ingatkan ketika POTS juga berdoa gitu ya. Jangan sampai lupakan doa gitu ya, karena kita terkadang usaha lupa untuk berdoa. Iya. Wallahu alam ya. Barakallahu fik. Ya, Masya Allah sekali. Gimana pelajaran dari Ustaz ya? Pertama kita tuh tetap harus mengedepankan tauhid ya Ustaz ya. Gimana kita memperoleh nikmat kesuksesan mungkin ya, itu hadza min fadli rabbi ya Ustaz ya. Itu adalah karunia dari Tuhan kita. Oke. Ya. Mungkin kita lanjut ya, Pak ya. Mungkin bagaimana ketika rasanya itu saat anak jauh gitu. Anak jauh dari kita gitu ya. Komunikasi jarak jauh gitu, apakah cukup atau masih berat gitu? Kalau ditanya rasa rindu itu pasti ada ya. Terutama ketika sekarang saya di rumah hanya berdua dengan istri, yang biasa ramai ya berenam gitu. Dulu tuh kita tuh selalu makan bersama. Itu yang selalu kita jaga di rumah. Ketika lengkap kita selalu makan bersama. Nah ketika kita makan berdua saja itu aduh Itu ya momennya. rasanya itu mengingat mereka ya, seringnya seperti itu. Kemudian pada saat-saat tertentu ada momen-momen tertentu ingat. Tapi yang saya sangat apresiasi dari INBS ya, karena saya tidak temukan di pesantren lain juga, akses kita untuk berkomunikasi dengan anak itu sangat bisa dikatakan mencukupi. Kita dapat jatah 1 minggu sekali telepon, kemudian 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali ya Ustaz yang video call itu. Iya, video call itu sepekan sekali. Ya. Yang Kalau telepon kan sepekan sekali. Iya. Kalau yang untuk video call itu sebulan ya Ustaz ya? Sebulan atau Iya. 2 minggu sekali ya? Ya, video call bisa sepekan sekali, bisa 2 pekan, tergantung kan. Kalau ada kunjungan berarti tidak ada video. Iya betul. Kemudian ketika 1 bulan sekali itu ada kepulangan, kemudian bulan depan ada penjengukan gitu. Terlihat agak melelahkan mungkin ya kalau untuk yang belum mengalami, tapi untuk kami yang memondokkan anak itu sangat membantu mengatasi kerinduan kami. Kalau rindu sih pasti terutama bulan puasa ya. Oh iya. Ketika buka puasa, anak-anak belum ada yang pulang itu sangat berasa ya. Tapi alhamdulillah demi itu tadi ya. Demi tujuan kita hidup di Karena memang yang terbaik ya tentu butuh pengorbanan ya Pak ya. Betul.
betul. Kalau dari Ustadz, bagaimana Ustadz penjelasannya mengenai bagaimana sistem berkomunikasi ataupun di saat-saat orang tua itu ingin menghubungi anaknya gitu? Gimana peraturannya di pondok gitu? Nah, secara umum untuk komunikasi antara santri dengan walinya ya di NBS itu ya sama dengan pesantren pada umumnya. Ada teleponan atau video call ya, ada kunjungan wali santri ya, dan juga ada kepulangan. Namun mungkin yang menjadi pembeda di INBS ya terkait kepulangan ya, dimana kepulangan kita itu mungkin bisa jadi lebih banyak dari pesantren pada umumnya, bisa sampai ya 9 kali dalam setahun ya, Iya betul. bisa sampai 9 kali ya. Jadi kita ada namanya kepulangan tengah kuartal ya, atau 1,5 bulan ya, biasanya pekan keempat atau pekan kelima dari pembelajaran efektif. Anda pulang di hari Kamis ya, ba'da setelah jam 2 ya, atau dijemputnya sore ya, kemudian kembali lagi ke pondok ya, itu di hari Ahad ya. Kemudian kita ada kepulangan per 3 bulan ya, per kuartal, setelah anak-anak ya, santri-santri itu menyelesaikan ujian kuartal ya, itu libur ya, biasanya di hari Sabtu atau hari Ahad, dan kembali lagi hari Ahad, jadi selama sepekan 7 hari ya. Kemudian ada kepulangan ketika di akhir hari raya, akhir Ramadan ya, yang memberikan kesempatan untuk anak-anak bisa beriktikaf ya. Kalau yang putra ya, kalau yang putri tentunya ya mungkin di rumah gitu ya, bantu orang tuanya, atau mungkin ada yang mau mudik ya, ya sampai setelah Idul Fitri, dan itu cukup lama juga ya. Jadi ini kita masukkan ya, kepulangan ini menjadi program unggulan di Imam Darul School, yaitu program silaturahmi dan kekeluargaan. Ya, tadi sudah sempat disampaikan ya, bahwasanya kita memiliki moto ya dalam pendidikan kita, yaitu membangun pendidikan yang rabbani ya, melahirkan generasi thalabul ilmi bermental dai ya. Jadi ketika pulang ini gitu ya, kita pengen anak-anak santri kita ini memberikan ya hasil pendidikan mereka ya selama di pondok gitu ya, kepada siapa? Yang paling pertama ya tentunya ku anfusakum wa ahlikum naro ya, yaitu kepada keluarga mereka ya, mulai dari adiknya kalau punya, atau kakaknya ya, kepada orang tuanya juga nggak apa-apa, diingatkan gitu ya, untuk puasa sunnah misalkan, untuk baca Quran itu ya, atau ke sepupunya ketika bermain. Kemudian ketika nanti momen Ramadan, Idul Fitri, itu biasanya kan ada salam-salaman, kita senantiasa ingatkan mahram itu gitu seperti Iya. apa gitu. Jangan sampai nanti bermudah-mudahan dalam masalah jamak tangan. Kita ingatkan juga dalam masalah berbusana muslimah gitu. Kita ingatkan untuk ketika di rumah itu banyak-banyak birrul walidain ya. Kemudian juga kita bagaimana mereka itu ketika di rumah juga bisa memberikan sesuatu. Misalkan kalau peminatan di MBS Putri itu kan ada peminatan menjahit, ada cooking ya, atau memasak ya, tata boga, tata busana, ada juga ya, kerajinan tangan ya, handicraft ya. Nah, kita coba bikin produk gitu ya, apa misalkan masak sesuatu ya, membuat satu menu spesial ya untuk orang tuanya, untuk abinya punya ya. Itu akan dan kita juga mendapatkan testimoni seperti itu ya. Habis alhamdulillah Ustadz ya, saya habis dibuatkan kue, buatkan makanan, luar biasa, terima kasih atas didikannya dan seterusnya gitu ya. Jadi silaturahmi ya, karena kita punya prinsip gitu ya, karena pendidikan pondok ini kan nggak ada di zaman Rasulullah SAW dan seterusnya gitu. Jadi tetap kita harus jaga bagaimana mereka untuk bisa menjaga silaturahmi, karena ini penting gitu ya. Jadi hubungan antara anak dengan orang tua, dengan sepupu, dengan kerabat itu tetap terjaga karena banyak kepulangan itu. Ya. Baik, itu yang kita terapkan ya. Ya. Baik, Berarti Taufik. ya, Fik, barakallah. Berarti cukup banyak. Saya boleh sambung sedikit. Boleh. Yang Silakan. lucu soalnya. Iya, iya. Mengenai masalah kepulangan itu ya, yang 3 hari itu, anak saya bilangnya,
sebenarnya ini kamu libur apa sih nak gitu. Karena tadinya ketika anak saya yang pertama itu selama tahun pertamanya di INBS belum ada, kemudian tahun keduanya baru ada. Nggak tahu kata musrifahnya ini pulangan birrul walidain katanya. Nah ketika mereka pulang, Masya Allah ya, karena mungkin berkorelasi juga sama program tadi ya, Ustadz, program yang ekstrakurikulernya yang memasak itu. Kita nih di rumah seperti orang beristirahat. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ketika sebelum pulang mereka seperti hari ini harusnya jadwal pulang, mereka sudah mengirim dulu list nanti. Nanti Ana mau masak ini, tolong beliin ya gitu kan. Ya udah nanti kita belikan. Nah selama 3 hari ini ya sudah kita Nikmati. menikmati Masya Allah. kepulangan mereka. Ya, alhamdulillah ya barakallahu fikum ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah alladzi bi ni'matin shalihat. Oke. Mungkin ini pertanyaannya terkait dengan momen haru atau lucu atau yang unik gitu. Ketika awal ataupun ketika mengantar anak buat kembali mondok gitu. Ada nggak sesuatu yang haru, mungkin cerita-cerita bisa berbagi kepada pemirsa? Banyak sih sebenarnya ya, tapi mungkin karena saking banyaknya kita lupa. Salah satu contohnya kita dulu tuh termasuk salah satu yang karena kita baru mengalami memondokkan anak, kita termasuk salah satu yang suka terlambat mulangin anak ya. Suka terlambat mulangin ke pondok gitu. Padahal kita udah atur nih sedemikian rupa kita berangkat karena jam 5 wajib ada di pondok, nanti kena ikop gitu kan. Terus akhirnya kita berangkat dari rumah jam sesudah zuhur langsung berangkat gitu kan. Tapi ternyata nanti di perjalanan kita makan dulu ya gitu. Ada ya namanya anak ya. Iya. Apalagi kita banyak ya gitu kan, dan satu sama lain tuh saling kayak kangen-kangenan gitu, belum selesai kangennya gitu. Itu sih. Terus kalau ada kejadian yang lucu tuh di rumah, kadang alhamdulillah ya anak itu suka membawa faidah-faidah yang mereka dapat dari pondok gitu, yang kadang kita sendiri oh iya ya ayah belum dapat loh nak gitu. Belum tahu ya. Ayah belum tahu loh nak, makasih ya gitu. Kayak tapi nggak cuma hal-hal yang penting, tapi juga hal yang remeh gitu. Seperti misalnya suatu kali tuh istri saya jadi ketika kepulangan anak saya, qadarullah anak saya sakit yang nomor 2, jadi mesti extend beberapa hari. Nah ketika dalam proses dalam masa extendnya itu tiba-tiba beridelah itu si Ananda itu, Bun gimana kalau kita mulai sekarang one day one ilm ya kayak gitu. Oh apa tuh nah, iya pokoknya setiap hari harus ada satu ilmu baru gitu. Nah ternyata yang dimaksud ilmu itu sama Ananda itu ilmu-ilmu yang ringan aja gitu, yang pengetahuan-pengetahuan yang ringan aja, termasuk salah satunya ketika itu Bun, Bunda kalau di sapa apa namanya sebagai khair gitu kan, jawabnya apa gitu kan. Ya subahun, masa udah 40 tahun masih subahun. Banyak loh alternatif yang lainnya udah Anda sebutkan tuh, subahul warid, subahul yasmin, semacamnya sebagainya gitu. Dan ya itu hal seperti itu sebenarnya kalau diingat-ingat tuh sangat memorable gitu di kepala kita ya. Mungkin itu sih. Masya Allah. Ya sangat menarik ya perbincangan kita pada hari ini ya. Namun ya kita udah sampai di penghujung perbincangan ya. Jadi untuk ini Ana minta tolong kepada Abu Emir ya, mungkin kalau boleh kasih pesan untuk orang tua di luar sana yang masih ragu mungkin untuk memasukkan anaknya ke pesantren gitu. Apa yang ingin Abu sampaikan? Kita sebagai seorang orang tua punya tanggung jawab dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak itu benar-benar adalah sebuah titipan.
bagaimana dia kelak tidak bisa lepas dari pola asuh dan pola didik kita. Walaupun setiap anak memiliki takdirnya masing-masing. Tetapi bagi saya, ikhtiar kita itu pun menjadi sangat penting. Bagaimanapun juga akan berbeda setiap anak yang dididik dengan seadanya dan dididik dengan berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah hasilnya akan berbeda. Bisa kita lihat dan banyak hasil yang kita lihat. Bagaimana seorang ulama ketika kita lihat ternyata ibunya dulu seperti ini cara mendidiknya, ternyata berarti sedikit banyak ikhtiar orang tua dan doa orang tua itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan seorang manusia. Nah, disitulah pertimbangan saya mengapa memasukkan anak ke pondok itu menjadi sangat penting. Di luar berita-berita miring yang ada di media akhir-akhir ini ya, itulah tugas kita sebagai orang tua untuk menyeleksi. Orang tuanya dulu deh yang dibenerin biar bisa nyeleksi yang mana sih yang pondok yang bagus, yang mana sih pondok yang nggak jangan dilihat pondok tuh besar berarti bagus, pondok yang banyak fasilitasnya berarti bagus. Anak tanya di mana pondok yang ngembaliin uang bayaran ke orang tuanya. Seterbuka itu pondok tempat anak-anak sekolah. Nah, ketika kita melihat ketika kita berusaha memilih menyeleksi sebuah pondok untuk anak kita sekolah, Ana sarankan satu yang menjadi pertimbangan adalah cari pondok yang sesuai sunnah. Dalam arti yang sebenarnya sesuai sunnah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdasarkan pemahaman para sahabat. Di pondok-pondok yang seperti dengan kriteria yang seperti yang Anda sebutkan, itu semuanya akademis, insya Allah ilmiah, insya Allah semuanya bisa dipertanggungjawabkan, sanadnya, asalnya dari mana, bahkan pendidikan para pengajarnya itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu harus menjadi concern kita karena kita akan melepas anak kita akan menitipkan anak kita, bahkan bisa dibilang 90% dari waktu anak kita akan bersama pesantren lembaga pendidikan. Itu penting sekali. Nah, disitulah ketika saya salah satu alasan kenapa saya masukkan tanpa berpikir panjang ya anak kedua, anak ketiga ke pondok pesantren Imam Nawawi. Salah satunya karena saya menemukan semua kriteria yang saya butuhkan di INBS. Walaupun kita kalau mengejar kesempurnaan tentu tidak akan ada yang sempurna gitu kan. Benar. Tapi di INBS saya dapatkan pokok yang saya inginkan, bukan penyertanya, bukan masalah akses lah, masalah inilah itulah. Enggak, yang saya cari pokoknya. Yang saya cari inti dari apa pendidikan itu apa sih? Inti dari yang saya cari ini menuntut ilmu itu apa sih? Saya temukan di Imam Nawawi. Semuanya saya temukan. Alhamdulillah. Bismillah ya. Dari tenaga pendidiknya nggak main-main gitu. Terus dari dedikasi yang mereka tunjukkan. Kemudian dari yang tadi program-program yang sekarang semakin spesifik ya untuk yang kelas 9 ya Ustaz ya, kelas 8 9-nya. Oh itu saya sangat berterima kasih sekali. Itu bahkan bisa dibilang di luar ekspektasi saya. Jadi intinya kayak kita harus pertama dilihat kali itu mungkin akidahnya ya. Betul. Sesuai dengan Betul. Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Betul. Baru mungkin aspek-aspek lain yang perlu dilihat juga gitu. Betul. Ya. Oke. Ya, Masya Allah luar biasa sekali. Hari ini sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya, mulai dari keberanian orang tua untuk memondokkan sang buah hati, kemudian juga peningkatan akhlak dan juga keseharian yang lebih baik dari anak itu, juga tentunya pentingnya bertawakal ya Ustaz ya, bertawakal kepada Allah dan menyandarkan hasil-hasil itu hanya kepada Allah gitu ya. Gimana pun usaha kita tetap hasilnya
akan tergantung kepada kehendak Allah gitu kan. Mungkin yang terakhir Ustadz, apa harapan Ustadz untuk orang tua dan calon santri yang ingin bergabung di INBS gitu? Iya, tentunya para orang tua dan juga calon santri juga yang mungkin ya berperan ya untuk memilih ya silahkan bisa membandingkan satu sama lain, melihat survei langsung ya ke lokasi ya. Dan kemudian juga setelah menetapkan ya jangan lupa untuk istikharah meminta petunjuk kepada Allah agar benar-benar hasil pilihan pesantren yang dipilih ya dan juga musyawarah tersebut ya merupakan pilihan yang terbaik ya Istikharah ya. bagi dunia dan akhiratnya. Dan jika memang ya para orang tua dan calon santri masih bingung ya untuk mencari pondok pesantren yang memiliki kurikulum yang lengkap ya baik diniyahnya maupun mapel umumnya ya, kemudian pesantren yang bisa mendidik ya menjadikan anak-anak berakhlak yang baik mulia ya berkarakter thalabul ilmi dan juga memiliki mental dai ya kemampuan untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka mari bisa bergabung bersama kami di Imam Nawawi Boarding School ya. Insyaallah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik ya bagi ya para santri juga seluruh kaum muslimin insyaallah. Ya barakallahu fikum. Wafik barakallah. Ya. Jazakumullah khairan ya Ustadz Yusuf, Pak Abu Emir ya. Terima kasih sudah berbagi kepada kita, kepada pemirsa juga. Untuk ayah, ibu dan pemirsa yang ingin tahu lebih lanjut tentang pembelajaran di INBS, tentang pendaftaran di INBS ya, bisa langsung kunjungi website kita atau media sosial kami ya. Ya, dan juga sampai jumpa di episode berikutnya di Bidik Imam Nawawi dengan tema Hidup di Pesantren, Suka, Realita, dan Cita-Cita. Saksikan terus program Bidik Imam Nawawi di channel An-Nawawi TV. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.